Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ramai sekali, terutama di media sosial, karena memang ukuran kita mayoritas ya. Kecaman-kecaman, sebagian mungkin aksi, demo, sebagian mungkin kutukan-kutukan ya, bahkan berujung pada pembunuhan yang berangkat dari pernyataan Presiden Prancis ya, Emmanuel Macron mengenai kartun atau karikatur Nabi yang diperbolehkan untuk diterbitkan. Mula-mula begini, sebenarnya dimanapun kita berada, kita harus menghormati hukum yang ada. Gimana pun itu, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Konstitusi di Prancis memang menghendaki demikian. Sebenarnya di negara kita pun lebih kurang sama, tidak kalah sekulernya. Kita ambil contoh. Salah satu tujuan negara, didirikannya negara ini, republik ini adalah daulat rakyat. Jadi di Indonesia saja agama tidak berdaulat. Oleh karena itu politik sara, penggunaan penggorengan isu-isu agama ini inkonstitusional. Dan patut juga kita ketahui bahwa tujuan negara ini berdiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu segala bentuk pembodohan itu juga inkonstitusional. Jadi kalau mau pakai UUD kita, sorry aja, agama tidak berkuasa di Indonesia, tidak berdaulat. Apa sebab? Yang berdaulat adalah negara, dalam hal ini rakyat, daulat rakyat. Baik, itu poin paling penting, poin paling utama kalau kita mau membincang persoalan ini. Satu. Yang kedua, oleh karena parameter tolak ukur kita adalah mayoritas, maka di Indonesia ini Islam mayoritas secara agama. Kalau kita mau bicara suku, populasi suku, maka mayoritas adalah Jawa. Dan kalau taraf atau tingkat pendidikan kita jadikan ukuran mayoritas, maka orang bodoh, kaum nyinyires ya, justru itu yang mayoritas. Dan ini kita tahu betul terutama di dunia maya atau di media-media sosial. Baik, bagaimanakah seharusnya kita menyikapi, ini pendapat pribadi saya, bagaimana kita seharusnya menyikapi pernyataan Emmanuel Macron soal ini ya. Mula-mula kecaman, kutukan, atau boikot atau apa dan seterusnya, ini sudah dilakukan oleh kepala-kepala negara tanpa terkecuali Indonesia dengan memanggil duta-duta besar dan lain-lain. Artinya kita boleh ingkar dalam hati ya, ingkar, mengutuk, melaknat, tapi jangan sampai menerabas undang-undang, konstitusi, atau berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau inkonstitusional. Itu nomor satu, yang paling penting, yang paling elementer. Yang kedua, kita sebenarnya sudah ingkar dalam hati. Kita tahu Nabi ini tidak mungkin digambar, tidak mungkin, bahkan jangankan digambar, diceritakan saja dalam syair-syair, puisi-puisi, madah-madah, itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena beliau itu melampaui itu semua. Sampai-sampai kata Imam Busiri ya, dalam bukunya yang sangat fenomenal, Kawakib Durriyah fi Madahi Khairil Bariyah atau Kasidah Burdah itu, Imam Al-Busiri menyatakan, fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan kita, episteme yang kita bangun, konstruksi pengetahuan yang kita miliki adalah bahwa beliau adalah manusia, itu saja. Dan beliau bukan Tuhan, SAW ya, Nabi Muhammad ini bukan Tuhan. Nggak usah dipertuhankan, diagung-agungkan secara berlebihan, misalnya, sampai dipertuhankan, malah itu jangan sampai itu. Beliau manusia, tetap butuh kepada Tuhan, beribadah, makan, berkeluarga, berekonomi, berpolitik, dan sebagainya. Namun demikian, wa annahu khairu khalqillahi bilihi. Beliaulah Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah itu. Itu patut digarisbawahi. Maka Syekh Abbas Al-Anqad menyatakan begini, jangan karena kecintaanmu kepada Nabi, engkau seolah-olah ingin memeluk gunung. Dan itu perbuatan sia-sia. Orang-orang yang membela Nabi berlebihan, yang menyatakan kasus pembunuhan di Prancis itu kepada salah seorang guru yang dilakukan oleh oknum orang Islam itu sebagai syahid, tindakan martir, itu saya kira tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berbasis ilmu, dan tidak bisa dibenarkan. Apapun itu, membunuh itu tidak dibenarkan. Kemudian wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau mau janganlah gunung itu dipeluk, tunjuk saja dari jauh. Bahwa Nabi itu khairu khalqillah,
faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karam. Nabi itu melampaui, Nabi Muhammad dalam hal ini melampaui para nabi, para rasul yang lain. Dan tidak mungkin ia didekati apalagi disamai ya fi ilmin wala karam. Dalam pengetahuan, karena pengetahuannya adalah Roh Mahfud itu sendiri, maupun dalam kemurah hatian, kedermawanan, memberikan pengampunan, dan seterusnya dan sebagainya. Oleh karena itu, di Quran juga disinggung ya, inna syani'aka wal abtar, para pembencimu, para pencacimu, mereka akan terputus. Abtar ini makna harfiahnya mandul ya. Para pencacimu, pembencimu, mereka semua akan terpental sendiri, akan terputus sendiri, akan rontok sendiri. Pertanyaan sederhana ya. Ini poin berikutnya. Bisakah kita meludahi langit? Tidak mungkin, itu akan kena muka kita sendiri. Kecuali saya ngeles biasanya itu, nggak kena muka kita. Bisakah kita mengotori langit? Atau bisakah kita mengotori laut dengan cara mengencinginya? Tidak mungkin, itu perbuatan sia-sia. Artinya disanjung atau tidak berkurang keagungan kemuliaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada gerakan-gerakan misalnya boykot. Ya, saya mendukung itu. Silahkan saja, itu keren menurut saya. Jangan cuma difoto, diletakkan di lantai-lantai, bakar saja. Itu produk-produk Perancis ya, yang keren-keren. Louis Vuitton, Cartier, kemudian Dior, Hermès, Lancôme, produk-produknya itu. Christian Louboutin, Chloé, Celine, Jean Paul Gaultier, itu produk-produk mahal semua, silakan dibakar kalau perlu itu ya. Dan setelah membakar baru baca Barzanji di Syaraful Anam, Simtud Duror Burdah, itu bagus itu. Jadi jangan hanya bakar, cuma setelah itu selawatan, itu baru keren. Saya akan kutipkan sedikit ya dari Barzanji itu bagaimana akhlak Nabi, bahwa beliau ini pengampun ya. Ada redaksi begini, ketika beliau datang ke Taif ya, amma ta'ifa wa amma ta'ifa yad'u saqifan wa lam yuhsinu bil ijabati qira. Ketika Nabi datang ke Taif, orang-orang di sana tidak merespon. Bahkan fasabbuhu bi alsinatin badhiyah, mencaci maki dengan ujaran-ujaran yang kotor, penistaan. Wa ramauhu bil hijarati hatta khudibat bidima'in, sampai beliau ini dilempar dengan batu-batu ya. Sampai kaki beliau ini, sandal beliau, naklah ya, berlumuran dengan darah. Singkat cerita, summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Beliau pulang ke Mekah dalam keadaan sedih, bermuram durja ya. Malaikat penjaga gunung itu bertanya, fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadzal asabiyah. Nabi, bagaimana kalau mereka penduduk Taif itu saya lempar saja dengan gunung ini? Ada banyak versi ya, apakah gunung Tihamah, Gunung Asrop itu yang ada di Tihamah dulu memang secara geopolitik dibelah jadi 4 ya Saudi itu. Walhasil pendek kata, apakah kalau kau perkenankan Nabi, penduduk Taif itu saya timpa dengan gunungnya? Apa jawaban Nabi? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Atrillahu maqbrahul karim yang arfin sajiyin min salatin atasli. Jangan. Ini arju, saya berharap kepada Allah ya, agar Allah nanti mengeluarkan min aslabihim, dari tulang belakang, tulang sulbi mereka ya, tulang ekor maknanya generasi, keturunan. Saya berharap keturunan mereka nanti ada yang jadi pengikut saya. Jadi betapa Nabi ingin memutus mata rantai dendam para pencaci, penghina, pencemooh yang memfitnah Nabi fasabbuh bi alsinatin badhiyah dengan ucapan-ucapan kotor tadi itu. Nabi ingin memutus mata rantai kebencian itu. Biarkan saja. Semoga nanti anak cucu mereka, leluhur keturunan, keponakan tetangga mereka ada yang mengikuti saya. Ini akhlak Nabi ya. Jadi memang ada yang musyakalah, kalau memukul kita balas pukul, kalau menteror kita balas teror, kalau mencaci kita balas mencaci. Ada yang munazarah. Kita ajak diskusi saja. Saya yakin, hakul yakin, yang menghina, mencaci maki Nabi, mereka belum kenal Nabi kita itu siapa. Kenalkan kepada mereka seharusnya. Yang kita kampanyekan seharusnya akhlak Nabi. Jangan poligaminya saja. Jangan sunatul Rasul. Sunnah Rasul nih malam Jumat. Kok sunnah Rasul dipersempit, dikanalisasi menjadi malam Jumat saja? Ini kan ajaran entah ajaran siapa. Nah, itu ajaran orang-orang tidak bertanggung jawab. Kalau mau, ajaran rahmatnya, cinta kasihnya. Seharusnya. Oleh karena itu, sikap kita bagaimana? Saya menunggu mereka yang bakar-bakar itu silahkan. Setelah itu baca tiba Barzanji, Syaraful Anam, Simtud Duror ya.
burdah dan lain-lain, terutama di momen Maulid ini. Namun demikian, mereka punya hukum. Dan di Eropa memang dibenarkan hal itu. Itu silahkan ya. Sikap kita bagaimana? Kita tetap wajib ingkar. Kita wajib membela kemuliaan keagungan Nabi kita. Namun demikian, tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum tidak bisa dibenarkan. Yang tidak kalah penting, mari kita kampanyekan kemuliaan akhlak baginda Nabi. Pekertinya, kemudian, dan mukjizat Nabi kita ini beda dengan mukjizat para Nabi terdahulu yang suprarasional. Mukjizat Nabi kita rasional, ilmu, akhlak, keteladanan. Sampai-sampai beliau itu inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan? Beliau ini bukan datang membawa rahmat, tapi beliau adalah rahmat itu sendiri. Itu dia. Dan kalau para nabi, para rasul itu di surat Al-Qalam ya, Nun wal qalami wa ma yasturun itu, kalau para nabi, para rasul itu akhlaknya mulia, tapi nabi kita sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, di atas akhlak faqan nabiyyin. Oleh karena itu jangan terpengaruh. Sudah, kita yang belajar-belajar, yang bekerja-bekerja, pemerintah silakan perbaiki kinerjanya. Kita sudah ingkar dalam hati, memboikot, mengutuk itu sudah diwakili pemerintah kita. Yang tidak kalah penting, mari kita hidup normal. Kemuliaan Nabi tidak akan berkurang hanya karena dicaci dihina. Keagungannya, keteladanannya tidak akan bertambah hanya karena kita bersolawat ataupun Fatihah ya, hadiah kepadanya. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan keteladanan beliau, rahmat, cinta kasih. Kalau ajaran cinta ini sudah disebarkan, selesai saya kira. Saya kira ini ya, bahwa Emmanuel Macron itu sikapnya demikian, sudah diwakili oleh pemerintah kita. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah kita negara hukum. Tindakan kita harus berdasarkan konstitusi, tidak boleh melanggar undang-undang. Dan ini keteladanan akhlak dari baginda Nabi pemaaf. Saya kira demikian, semoga menjawab persoalan yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.